Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video ini akan membahas lanjutan dari part sebelumnya, di mana part sebelumnya Ayonokoji belajar memasak dengan Hori kita, karena Ayonokoji harus membuat hidangan yang lezat untuk Ichika. Nah, di part ini Ayonokoji akan melawan juniornya yang cukup kuat. Penasaran? Langsung aja ke pembahasannya. Berpindah tempat di waktu yang sama saat Ayonokoji memasak untuk Ichika di sebuah kafe Kyaki Mall. Di sana, Sakayanagi, Kamuro, dan Kito dari kelas A tahun kedua berkumpul untuk berdiskusi. Ada lagi, tampaknya ada undangan dari kelas C kepada siswa yang kita panggil. Dan jika mereka menendang undangan kelas A, tampaknya mereka ditawari 10.000 poin tanpa syarat. Kata Kamuro yang melapor pada Sakayanagi setelah menerima pesan dari Hashimoto di ponselnya. Bukankah bodoh memutuskan untuk tidak berpasangan dengan kita hanya untuk menerima 10.000 poin? Kata Kamuro setelah memberikan laporan pada Sakayanagi. Lalu informasi tambahan dari Hashimoto diterima oleh Kamuro yang berisi, jika berpasangan dengan kelas C tahun kedua akan mendapat pembayaran di muka hingga 100.000 poin. Setelah mengkonfirmasi bahwa ujian tersebut mencetak lebih dari 501 poin, dikatakan bahwa akan ada tambahan 100.000 poin lainnya dengan total 200.000 poin pribadi. Mendengar itu, Sakayanagi berbicara, "Fufu, sepertinya Ruen benar-benar sudah menentangku untuk bertarung. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kau juga akan memberikan poin di sini dan bertarung?" Tanya Kamuro. Jika kita bertarung dengan uang, kita tidak akan kalah. Tapi, tidakkah kamu berpikir bahwa menang dengan strategi yang sama itu kurang artistik? Kurang artistik. 100.000 atau 200.000 jika membutuhkannya. Bukankah seharusnya mengambilnya? Sudah jelas bahwa bahkan siswa tahun pertama akan berpikir manfaat dari mendapatkan poin itu bagus. Cerita sudah menyebar selama ujian, di mana siswa pintar yang bersedia membentuk pasangan akan diberikan poin. Menanggapi saran ini, Sakayanagi hanya tersenyum dan tidak setuju. Apa tidak masalah kalah dari Ruen? Tanya Kamuro yang melihat Sakayanagi hanya tersenyum. Antara kelas kita dan Ruen, ada perbedaan besar dalam kemampuan akademik secara keseluruhan. Harus menarik sejumlah besar bantuan dari siswa tahun pertama untuk mengatasinya. Kemenangannya tidak mutlak bagaimanapun juga. Kata Sakayanagi yang menjelaskan maksudnya. Mungkin begitu. Tapi kita tidak bisa benar-benar menang kan? Tanya Kamuro. Itu benar. Bahkan jika Ruen mengumpulkan siswa yang setara dengan kemampuan akademik A, itu hanya akan seimbang dengan kami. Bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, persentase kemenangan adalah 50% solid, jawab Sakayanagi. Setelah itu, Arisu bertanya pada Kamuro, menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memberikan jumlah yang sama? Apa yang akan terjadi? Bukankah Ruen akan mengeluarkan lebih banyak? Jawab Kamuro. Tepat, 200.000 atau 300.000 poin, dan jumlahnya akan terus naik. Tapi, bisa dipastikan bahwa akan ada siswa pintar ke pihak kita. Biaya yang dikeluarkan untuk itu adalah poin yang cukup besar. Tidak perlu mengambil resiko untuk kehilangan jutaan poin. Tidakkah kamu berpikir begitu? Bahkan
Jika jumlah yang ditawarkan di sini lebih kecil, bisakah kita menang dalam perebutan siswa? Aku tidak berpikir siswa tahun pertama benar-benar memahami kekuatan dari label kelas A secara mendalam. Kamuro yang terus mempertanyakan strategi Arisu tetap tidak akan bersaing dalam permainan poin. Aku mengerti bahwa Ruen akan mengambil tempat pertama di kelas secara keseluruhan. Tahun lalu, dia bekerja sama dengan Katsuragi untuk mendapatkan uang. Tapi sekarang dia benar-benar mengubah kebijakannya, kata Arisu yang menjelaskan. Apa dia berniat untuk menghemat 20 juta dan menang? Tanya Kamuro. Perubahan besar terjadi pada pikirannya. Dia menyadari pentingnya poin kelas. Tidak, harus kukatakan kalau dia berbalik untuk memenangkan kelas. Sakayanagi dan Ruen belum pernah bertemu langsung dalam ujian khusus ini. Tapi, seolah-olah Arisu dan Ruen sedang berbicara satu sama lain dan bersaing dengan strategi mereka. Lalu, apakah itu baik-baik saja? Untuk tidak menunjukkan poin pribadi, tanya Kamuro. Matsumi-san, aku tidak bilang kalau aku tidak akan menunjukkan poinku kan? Tapi kamu tadi bilang kalau bertarung dengan uang kurang artistik atau semacamnya. Tolong katakan pada siswa tahun pertama, aku siap untuk memberikan jumlah yang sama dengan Ruen. Mendengar perintah Arisu, Kamuro terdiam sebagai jawaban atas perintah Arisu yang tidak ia mengerti. Tapi, tolong, jangan menerima kontrak pasangan, bahkan jika tahun pertama setuju, kata Arisu yang memberikan perintah lagi. Hah? Apa-apaan itu? Aku benar-benar tidak mengerti maksudnya. Fufu. Ruen, strategimu lebih menguntungkan untukku. Untukmu? Apa itu? Hashimoto yang mendengarkan percakapan antara keduanya melalui telepon, berbicara dari telepon. Bukankah itu bagus? Jika kamu tidak membutuhkan Tuan Putri, tunjukkan padaku bagaimana kamu menjelaskannya. Kamuro yang tidak memahami strategi Arisu merasa bingung, apalagi dia harus menyampaikan pada Hashimoto tentang tujuannya. Arisu yang melihat Kamuro kebingungan menyadari bahwa dia sudah terlalu jahat. Akhirnya Arisu pun memberikan penjelasan untuk memberikan petunjuk. Strategi Ruen yang luas itu sendiri tidak buruk. Dengan menyentuh sekitar, aku berhasil memaksa dia untuk bergabung dengan permainan uang. Tapi untuk bersaing dengan kita dan terus membidik siswa yang sama selamanya adalah kesalahan yang jelas. Kelas C yang kekuatannya secara keseluruhan lebih rendah, pertama-tama harus mengincar hanya pada siswa dengan kemampuan akademik tinggi, kata Arisu yang menjelaskan. Tapi Ruen tidak melakukan itu. Ruen berusaha menjangkau siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah yang dibutuhkan kelas A di masa depan. Apa dia menyimpan banyak poin pribadi? Kata Kito yang memberikan pertanyaan. Nah, bagaimana dengan itu? Bahkan jika dia memiliki cukup banyak poin, jumlah yang sebenarnya bisa dia keluarkan mungkin tidak sebanyak itu, kata Kamuro. Tidak, itu aneh. Bukankah karena adanya poin, dia bisa meminta akuisisi kerja sama satu demi satu, kata Kamuro yang terus memberikan pertanyaan. Jika hanya meminta kerjasama, dia bisa melakukannya tanpa uang sepeser pun. Dia hanya pura-pura memiliki sesuatu, jawab Arisu. Mendengar itu, Kamuro tidak bisa langsung mengerti apa manfaat Ruen dengan melakukan itu. Jika tidak ada Ruen,
Kita bisa menarik banyak siswa tahun pertama yang berbakat hanya dengan label kelas A. Tapi, kita terpaksa memainkan permainan uang karena akuisisi itu, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Menaikkan harga dan biarkan kelas A menghabiskan poin sebanyak mungkin. Jadi begitu, aku mengerti. Tapi, bukankah kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan? Sekarang, penarikannya satu demi satu sudah berhasil, tanya Kamuro. Tidak usah terburu-buru. Hanya beberapa orang yang diakuisisi oleh Ruen. Dia harus memberikan sedikit aroma, tapi ada beberapa hal yang dia lewatkan. Kita percaya bahwa kekuatan label kelas A bersifat sementara dan akan hancur jika kita kehilangannya. Dan dia salah paham kalau dia bisa mendapatkan sebanyak mungkin kerjasama asal dia memberikan uang. Aku tidak begitu mengerti, tapi untuk apa perintah yang baru saja kau berikan? Dah, sudah cukup untuk sekarang, jawab Arisu. Aku tidak suka itu, tapi aku merasa terkait dengan strategi Ruen. Jika aku terus terlibat dalam kekacauan ini, apa yang akan terjadi padaku? Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan memenangkan pertarungan ini tanpa masalah, kata Arisu. Kamuro tidak bisa mengimbangi jawaban Sakayanagi yang tidak bisa dia mengerti lagi. Dengan itu, Kamuro menghela nafas. Tidak ada artinya untuk memutar kepala pada tahap ini. Jadi, tolong jangan biarkan Ruen bermain-main. Ujian khusus ini hanyalah pertarungan persiapan. Mencari tahu motif sambil memeriksa satu sama lain. Aku sudah menyerah untuk mengikutimu, kata Kamuro. Tapi, jika mungkin, aku ingin kau berhenti untuk penghancuran diri. Jika mudah diselesaikan, itu tidak menyenangkan. Sambil menatap keluar jendela, Arisu berdoa agar musuh yang datang adalah lawan yang layak. Berpindah tempat pada hari yang sama ketika pembicaraan antara Sakayanagi dan Kamuro berlangsung, 2 jam setelahnya, di ruangan karaoke, Ruen, Izizaki, dan Ibuki berada. Tampaknya seseorang siswa kelas B tahun pertama yang terpancing 200.000 poin mengajukan penangguhan Ruen. Kata Izizaki yang menerima instruksi, ia melapor ke Ruen. Kenapa? Apa dia tidak bisa diyakinkan dengan 200.000 poin? Kata Ruen yang menerima laporan. Tidak. Sepertinya Sakayanagi mengatakan bahwa dia akan memberikan jumlah yang sama. Mereka juga tidak mau kalah dari kita. Bisakah kita terus memenangkan pertarungan ini tidak menguntungkan? Aku pikir kelas A memiliki cukup banyak poin pribadi. Ini cukup merugikan, kata Izizaki yang terus berkata. Setelah menerima laporan seperti itu, Ruen tampak tidak panik. Dia hanya bermain dengan ponselnya. Ruen, kata Izizaki yang merasa tidak mendapat respon dari Ruen. Tenang, aku tahu semua tujuan mereka. Dengan mengirimkan matanya ke gelas yang kosong, melihat itu, Izizaki langsung menuangkan air segar dengan terburu-buru. Dapat dikatakan bahwa itu 100.000 di muka dan 200.000 setelah ujian. Benarkah? Tanya Izizaki. Bagaimanapun, banyak dari tahun pertama yang tidak bisa memutuskan. Dan Sakayanagi berharap itu akan bertambah. Itu bukankah menunggu penghancuran diri kita berakhir, kata Izizaki. Lagi pula, mustahil untuk bersaing dengan Sakayanagi. Akan lebih baik
untuk beralih ke tempat kedua. Aku juga berpikir begitu. Jika menjadi pertarungan yang seimbang, akan tetap kalah dalam hal label kelas. Ketika Ruen mendengar analisis Izaki dan Ibuki seperti itu, dia tertawa. Hahaha. Aku tahu kalau si brengsek Sakayanagi itu pasti sudah merasa menang. Dia hanya sudah tahu rencanamu. Bahkan jika berhasil bertarung dengan baik pada poin pribadi, ada perbedaan dalam label, kata Izaki. Label kelas A hanyalah dekorasi untuk sekarang. Semakin sombong mereka karena label mereka, semakin banyak kepercayaan yang hilang ketika mereka runtuh, kata Ruen. Meski begitu, bagaimana dengan poinnya? Jika itu membengkak hingga 300.000 atau 400.000, itu tidak akan bagus. Kita tidak akan sanggup untuk membayar semua orang, tanya Izaki. Kita tidak perlu membayar. Tidak usah berpasangan dengan orang yang menuntut poin tanpa mengetahui kedudukannya. Melihat reaksi Izaki, Ruen pun menjelaskan. Bukan itu yang aku coba lakukan saat ini. Aku hanya sedang mencari tahu orang seperti apa anak tahun pertama kali ini. Persetanan dengan uang. Tapi orang yang akan bekerja sama selama diberikan banyak uang adalah orang yang akan selalu ada di pihakmu. Jika benar-benar harus bekerja sama, cukup dengan memberinya uang. Yang penting adalah mereka yang memahami sisanya secara intuitif. Maaf, aku tidak bisa mengerti maksudnya sama sekali. Si brengsek Sakayanagi itu berpikir aku akan mengambil tempat pertama secara keseluruhan. Tapi, aku tidak akan mengambil poin kelas apapun yang aku tidak mampu ambil. Untuk membunuh kelas A, kita harus menunggu waktu kenaikan dan penurunan poin kelas yang lebih tajam. Jadi, kamu hanya mencoba memastikan apakah dia akan jatuh dengan banyak uang atau tidak, tanya Izaki. Sudah jelas dari awal bahwa kenaikan poin bisa saja terjadi, tapi sudah ada siswa yang berpasangan dengan kelas kita. Kau pikir mereka memilih untuk bekerja sama dengan kelas C untuk alasan apa? Alasannya aku tidak tahu. Poin pertama yang Ruen tawarkan pada siswa tahun pertama adalah 50.000 poin di muka dan 50.000 poin setelah ujian berakhir. Meski tawaran yang tidak terlalu tinggi, Ruen mendapatkan siswa tahun pertama. Kamu selalu bertemu 1-1 sebelum mereka menandatangani kontrak pasangan. Apakah kamu mengancamnya? Tanya Izaki pada Ruen. Ya. Lebih tepatnya mengancam dengan ringan. Strategi poin 300.000 poin atau 400.000 poin yang Ruen lakukan untuk menunjukkan bahwa kelas C memiliki kemampuan yang sama dengan kelas A. Dan juga sebagai permintaan Ruen, siswa yang direkrut Ruen akan menyerah dengan ancaman Ruen pada akhirnya. Jumlah yang harus dibayar setelah perjanjian jauh lebih sedikit dari 300.000 poin atau 400.000 poin. Itulah yang benar-benar diinginkan Ruen dalam ujian khusus ini. Tujuannya dalam setahun ini adalah untuk menyeret Sakayanagi dan pengikutnya keluar dari kelas A. Waktu berlalu. Hari Kamis, setelah pulang sekolah, Ayano Koji dan Horikita pergi ke perpustakaan untuk berdiskusi dengan Nanase seperti yang sudah dijadwalkan. Dalam perjalanan, Horikita membicarakan tentang ujian khusus. Apa kamu sudah membaca update hari ini? Tanya Hori. Ada 17 pasangan yang sudah memutuskan pasangan. Total 73 pasangan, jawab Ayano Koji.
Dua siswa kelas D tahun pertama telah memutuskan pasangan. Aku sedikit tidak sabar. Kupikir Hosen akan melihat sedikit lebih lama. Selama istirahat makan siang, aku bicara sedikit dengan beberapa siswa kelas D tahun pertama. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang siswa yang sudah memutuskan pasangan. Kata Horikita, ini masalah yang rumit. Apakah mereka benar-benar tidak mengetahuinya, atau apakah mereka diperintahkan untuk tutup mulut? Kata Enokoji yang menanggapi, ya, bagaimanapun ini adalah berita baik bahwa kamu memutuskan untuk bertemu Nanase setelah ini. Mungkin dia bisa membicarakan hal itu juga, kata Horikita. Ketika Enokoji sampai di perpustakaan dan ingin melangkah masuk, wah, ini pengunjung yang langka. Enokoji disambut oleh Shina Hiyori, siswa kelas C tahun kedua. Melihat Hiyori yang kutu buku, Enokoji berpikir, Hiyori langsung datang ke perpustakaan setelah pulang sekolah. Mungkin akan sedikit berisik hari ini. Kami akan membahas ujian khusus dengan siswa tahun pertama, kata Enokoji yang menjelaskan kedatangannya ke perpustakaan. Oh, begitu. Jika itu masalahnya, aku pikir kursi paling ujung itu bagus. Aku tidak berpikir itu akan terlalu mengganggu pengunjung lain. Jika itu hanya sedikit obrolan, tidak apa-apa. Jika ada yang mencoba mendekati, kau bisa langsung tahu. Mendengar itu, Enokoji menerima saran dari Hiyori yang sangat ramah, memberitahu Enokoji dengan jujur. Sebelum pergi, Enokoji berkata, apakah kelas C berjalan baik? Kurasa begitu. Sepertinya sudah banyak pergerakan sekarang. Setelah mendengarkan jawaban Hiyori, Enokoji mengucapkan selamat tinggal pada Hiyori hanya dengan kata-kata sederhana. Dan Enokoji memutuskan untuk menuju kursi yang disarankan Hiyori. Sesaat Enokoji memikirkan Hiyori, tapi Enokoji segera menuju Horikita yang sudah berada di kursi belakang. Saat Enokoji sampai, Horikita berbicara memulai diskusi. Terlepas dari Nanase, yang perlu dikhawatirkan adalah apakah Hosen akan keluar ketika melibatkan kelas D tahun pertama. Ya, itu akan banyak perubahan. Apakah dia akan ada di sini atau tidak? Tempat Ayano dan Horikita tidak memiliki batas, jadi jika terjadi masalah dengan Hosen akan menjadi masalah besar. Apa kamu keberatan jika aku mau mendengarkannya sebelum diskusi penuh? Apakah sudah kamu belajar? Tanya Horikita pada Enokoji mengenai taruhannya. Ya, sedikit-sedikit. Memangnya ada apa? Aku hanya khawatir kalau aku bisa mendapatkan waktu yang lebih baik dalam belajar karena aku bisa fokus pada mata pelajaran yang aku pilih, kata Horikita. Kenapa? Apa kamu mau memberi kemudahan? Mana mungkin, aku tidak cukup baik untuk melepaskan kondisi menguntungkan itu. Ini adalah permainan untuk dimenangkan. Mendengar itu, Enokoji merasa Horikita penasaran apakah Enokoji belajar dengan baik atau tidak. Dengan kata lain, Horikita khawatir kalau Enokoji akan membuat alasan seperti tidak bisa belajar karena aku sibuk mengurus ujian khusus. Kamu sendiri sudah mengambil banyak waktu untuk menyatukan kelas D tahun kedua, kata Enokoji. Aku selalu fokus dalam belajar.
dan itu bukanlah masalah. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Tenang saja, aku tidak akan kalah." "Kalau begitu, baguslah," jawab Horikita. Ketika Ainokoji dan Horikita berbicara, Nanase muncul sendiri di perpustakaan. Ia terlihat mencari Ainokoji dan Horikita. Ketika ia menyadari Ainokoji dan Horikita, Nanase menundukkan kepala dan mendekati dari kejauhan. Ainokoji yang melihat Nanase sendiri menyimpulkan Hosen tidak muncul di pertemuan pertama. "Maaf membuat kalian menunggu, Senpai," kata Nanase yang baru saja tiba di meja Horikita dan Ainokoji. "Kami juga baru sampai," jawab Horikita. Horikita memberikan Nanase duduk di sisi lain meja dan diskusi dimulai dengan sedikit salam. "Sekali lagi, aku Horikita Shizune. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi hari ini." "Ah, tidak. Aku tidak melakukan apapun untuk dapat terima kasih dari Senpai. Sebaliknya, aku harus berterima kasih," jawab Nanase yang berbicara dengan sopan. Setelah Horikita mendengar balasan yang sopan itu, Horikita segera mengambil topik utama dengan Nanase. "Langsung saja, aku harap kamu mau mendengarkanku sekarang." "Tentu saja. Pertama-tama, aku ingin kamu memberitahuku tentang kebijakan kelas D tahun pertama. Untuk pertama kalinya di kelasmu hari ini, 2 siswa telah mengkonfirmasi pasangan mereka, tapi 38 siswa lainnya masih belum. Salah satunya kau, Nanase." "Ya, aku sudah berpikir kalau aku akan ditanya tentang hal itu. Bahkan hari ini Kajiwara-kun ditanyai pertanyaan yang serupa kan?" jawab Nanase. Kajiwara adalah siswa yang namanya berada di kelas D tahun pertama, dan Nanase sudah tahu kalau Horikita sudah melakukan kontak dengan siswa kelas D tahun pertama saat istirahat makan siang. Melihat itu, Ainokoji berpikir kejadian saat Horikita bernegosiasi dengan Hakucho, Nanase juga berkemungkinan tahu. "Aku terkejut. Sepertinya kamu memiliki laporan, komunikasi, dan konsultasi yang baik," kata Horikita. "Banyak siswa yang sudah bergerak mengikuti instruksi Hosen," jawab Nanase. Nanase mengakui bahwa Hosen adalah pemimpin tanpa menutupinya. "Karena dia kuat?" "Tidak, aku tidak berpikir hanya itu." "Cara seperti apa yang dia gunakan?" tanya Horikita. Mendapatkan pertanyaan itu, Nanase sedikit berpikir lalu ia berkata, "Aku sungguh minta maaf, tapi aku tidak bisa menjawab metode pastinya. Ini adalah cara yang Hosen pikirkan tentang bagaimana menyatukan kelas. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah, tapi membocorkan ini kepada orang luar adalah pengkhianatan." "Ya, kau benar." Mendengar kata-kata Horikita, Nanase mengucapkan terima kasih dan membungkuk ringan. "Kalau begitu, aku akan mengatakan kepadamu topik utama. Aku ingin tahu apakah kami bisa bekerja sama dengan kelas D tahun pertama, seperti 2 orang yang memutuskan untuk berpasangan kemarin," kata Horikita. "Kamu mungkin pernah mendengarnya dari Shiratori, permintaan terbuka setiap saat. Jika Senpai memberikan jumlah poin pribadi, kami tidak akan ragu mendaftar sebagai pasangan," jawab Nanase. "Tapi yang aku minta kamu lakukan hari ini adalah bukan untuk memastikan bahwa kami akan membayar poin dan menyelesaikannya," kata Horikita. "Aku mengerti. Aku sudah mendengar sedikit dari Ainokoji."
Ini adalah hubungan kerjasama dalam upaya untuk melindungi siswa yang khawatir dengan kemampuan akademik mereka, kan? Ya, jika kamu datang ke pertemuan setelah mengerti itu, berarti ada ruangan di sini untuk bernegosiasi, kan? Ada, atau begitulah yang kuinginkan. Di sini wajah Nanase terlihat murung. Dia melanjutkan, gagasan Hosen didasarkan pada individualisme menyeluruh, dan dia memaksakannya. Siswa dengan kemampuan akademik rendah ditinggalkan karena mereka tidak menemukan pasangan. Jika dia tidak mendapatkan poin pribadi 3 bulan, itu bukan masalah besar. Tapi aku khawatir mereka akan dinilai sebagai siswa yang tidak dapat menentukan pasangan. Tidak, itu mungkin juga bukan masalah besar. Yang benar-benar aku benci adalah bahwa individualisme akan terus datang dan kelas tidak akan bisa disatukan. Horikita mendengar cerita Nanase dan memprediksi dalam benaknya apa yang akan terjadi pada kelas D tahun pertama. Ya, jika tidak ada orang pun di kelas bisa membantu, maka tentu saja pertarungan individualisme akan semakin cepat. Jika tidak ada yang dapat membantu, kau harus berusaha sendiri. Jika kau meminta bantuan, tidak ada yang akan muncul untuk membantu. Dan jika kelas menghadapi ujian di mana harus bertarung bersama, kalian tidak akan siap untuk bertarung. Karena itulah, Nanase datang sendiri bernegosiasi dengan Horikita untuk menghindari itu. Apakah kamu tidak takut pada Hosen? Tanya Horikita. Ya. Nanase langsung menjawab tanpa ragu-ragu. Lalu Nanase yang tidak menatap Ainokoji tiba-tiba menatap Ainokoji dengan mata yang Ainokoji lihat 2 kali sebelumnya. Ketika Ainokoji mendengar sesuatu yang serupa saat Nanase berkata, "Aku tidak akan menyerah pada kekerasan." Merasakan seperti itu, Ainokoji merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Nanase mungkin satu-satunya siswa dari kelas D tahun pertama yang bisa dijadikan sekutu bagi kelas Ainokoji. Karena itu, Ainokoji ingin mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, aku akan mengajukan sedikit pertanyaan yang lebih dalam. Berapa banyak siswa di kelas D tahun pertama yang saat ini berjuang untuk menemukan pasangan? Beritahu aku sebanyak yang kau bisa jawab, terlepas dari kemampuan akademiknya. Karena aplikasi OAA akan memberitahu siapa siswa yang sudah dan belum memutuskan pasangan. Pada titik ini, hampir 15 siswa merasa kesulitan untuk menemukan pasangan sendiri, kata Nanase. 15 siswa? Lebih dari yang aku kira, respon Horikita. Mendengar itu, dalam hati Ainokoji, kelas D tahun kedua juga masih banyak siswa yang belum mendapatkan pasangan sama dengan tahun pertama kelas D. Karena itu, Ainokoji berpikir ada kesempatan menjalin kerjasama. Nanase, jika kau bersedia, aku ingin membuat kesepakatan yang bagus denganmu, kata Horikita. Kesepakatan yang bagus? Aku harap Nanase dan aku akan memutuskan kombinasi 15 pasangan dan menyelesaikannya sekaligus. Terlepas dari kemampuan akademiknya E atau A, tentu saja tidak ada hubungannya dengan poin kerjasama yang setara untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan, kata Horikita yang melanjutkan penjelasannya. Dengan kata lain, itu berarti meminjam dan meminjamkan. Dengan meminjam dan meminjamkan satu sama lain, tidak ada poin ataupun
perasaan tambahan. Hanya dengan perjanjian, peluang dropout akan turun secara signifikan. Tapi, Horikita dan Nanase berpikir ini tidak sesederhana itu. Ini adalah anggapan bahwa kami dapat setuju dalam kontrak itu, tapi tidak ada jaminan bahwa kami dapat menyelamatkan mereka yang berada di dekat kemampuan akademik E di kelas Horikita Senpai. Sebagian besar siswa yang mengalami kesulitan berpasangan memiliki kemampuan akademik yang berfokus pada D dan C. Jawab Nanase yang memberikan pendapat. Aku ingin kamu melakukan yang terbaik untuk mencegah hal itu terjadi, kata Horikita. Nanase tidak menyangkal dan mengakuinya. Ia pun berkata, Hosen tidak akan pernah setuju untuk membantu secara gratis, terutama sekarang. Mendengar itu, Ayanokoji berpikir gagasan dan kebijakan Hosen masuk akal karena di sekolah ini, poin adalah segalanya di masa depan. Poin sangat dibutuhkan ketika bersaing dengan kelas lain atau untuk mempertahankan teman. Bahkan jika itu demi kelas, dia seharusnya tidak akan dirugikan. Mengatakan itu, Horikita mempertanyakan kebijakan Hosen. Kerugian memiliki siswa yang tidak dapat pasangan hingga akhir karena kebijakannya, tidak mendapatkan poin pribadi yang seharusnya kelas D tahun pertama dapatkan. Aku mengerti apa yang ingin Horikita Senpai coba katakan. Ada banyak bagian yang bisa dimengerti dalam pembicaraan. Jawaban Nanase yang menerima usulan tetapi ada keraguan di perkataannya. Nanase berkata lagi, ya, kurasa Hosen tidak akan mengakuinya. Melihat itu, Ayanokoji memahami apa yang dipikirkan Nanase. Ia pun berkata, aku tahu satu hal. Hosen tidak hanya mengambil poin. Apa maksudmu? Tanya Horikita yang mendengarkan perkataan Ayanokoji. Aku pikir alasan kenapa Hosen tidak mau menerima pasangan kecuali pada poin besar adalah karena Hosen sendiri yang mengambil poin itu. Tapi jika itu yang terjadi, dia harus mencari cara untuk secara aktif menugaskan siswa tingkat rendah. Cerita ekstrimnya, mereka akan mencari pasangan dan bahkan akan memberikan poin. Kau benar juga. Aku tidak akan dengan bodoh melepaskan poin pribadiku selama 3 bulan. Aku lebih suka tidak mendapatkan nilai merah dan membayarnya. Atau dengan kata lain, memberikan Hosen setengah dari itu, kata Horikita yang menyadari perkataan Ayanokoji. Persis seperti yang dikatakan Ayanokoji Senpai. Hosen tidak mendapatkan hadiah dari teman-teman sekelasnya, kata Nanase. Mendengar itu, Ayanokoji memahami kepemimpinan Hosen. Hosen hanya mengontrol kelas dan memberlakukan aturan. Ia melarang bertindak sendiri seperti memutuskan pasangan tanpa izin. Siswa yang melanggar sepenuhnya dikucilkan oleh Hosen dan pengikutnya. Tidak bisakah kamu mengendalikan sejumlah kecil siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi dengan kekuatanmu? Kata Horikita yang memberikan usulan dan meminta bantuan pada Ayanokoji. Mendengar itu, Ayanokoji berpikir bahwa usulan Horikita tidak memiliki imbalan, tapi hanya cara untuk menyelamatkan teman. Berbeda dengan siswa tahun kedua yang sudah menyadari pentingnya peran teman, tahun pertama yang baru masuk 1 atau 2 minggu di sekolah pastinya belum memiliki perasaan baik pada temannya. Jadi cara Horikita mengusulkan kerjasama sangat kurang efektif. Aku bertanya pada beberapa orang,
Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka akan memikirkannya, jawab Ayano Koji. Pada akhirnya, imbalan adalah premis utama, kata Horikita. Ayano Koji berpikir jika kelas berfokus menyelamatkan teman, dibandingkan seperti kelas A dan C yang berusaha mencapai skor tertinggi, mengeluarkan sedikit poin untuk mencegah dropout, kelas bisa mengeluarkan poin itu. Lalu Ayano Koji bertanya pada Horikita, bisakah beberapa orang menandatangani kontrak dengan poin? Ya, jika kita benar-benar tidak punya pilihan lain, kita harus melakukannya. Tapi, hubungan antara poin pribadi hanya dapat dihubungkan oleh poin pribadi. Sementara, aku ingin terus menjalin hubungan di masa depan, jawab Horikita. Setelah Horikita berkata pada Ayano Koji, Horikita segera membalikan badan dan menghadap Nanase dan berkata, sekarang tahun pertama dan tahun kedua bertarung secara berbeda. Karena tidak ada risiko dropout di tahun pertama, kalian berada di posisi atas. Tapi, hubungan ini tidak akan berlangsung selamanya. Hari di mana kalian bertarung dan berisiko terdropout akan segera datang. Bagaimana jika hanya ada kontrak yang melibatkan poin di sini dan ada kejadian di mana siswa kelas D tahun pertama harus membayar poin? Bagaimana jika tidak ada cadangan yang cukup untuk membayar? Kata Horikita. Itulah sebabnya aku ingin membuat kontrak yang setara tanpa menciptakan hubungan hierarkis pada poin. Dan aku ingin membangun kepercayaan. Hanya karena kita berada di kelas yang berbeda, maka kita dapat menjalin hubungan kepercayaan yang khusus. Horikita menjelaskan bahwa jika seseorang siswa di kelas D tahun pertama mendapatkan masalah, mereka dapat berkonsultasi dengan pijakan yang sama. Intinya, strategi yang sama seperti Ichinose menekankan kepercayaan. Namun, cara Horikita bukan seperti Ichinose yang kerjasama secara seluruh kelas, tapi tidak secara keseluruhan, hanya pada kelas D tahun pertama. Berpikir, Nanase akan bersemangat mendengar perkataan Horikita, namun sebaliknya ekspresi yang berat itu tidak berubah. Aku mengerti apa yang ingin Horikita Senpai katakan, tapi aku pikir aku masih belum memahaminya. Banyak siswa tahun pertama yang sudah bersemangat untuk mendapatkan poin pribadi mereka. Dalam hal ini, memiliki pasangan tanpa imbalan adalah kerugian sederhana, kata Nanase, dan ia melanjutkan perkataannya. Saat ini, ada dua hambatan untuk bekerja sama dengan kelas D tahun pertama. Pertama, membujuk Hosen dan membujuk siswa terbaik yang ingin mendapatkan poin. Yang terakhir, mungkin benar untuk semua kelas. Mendengar itu, Horikita melangkah lebih jauh. Horikita merasa bahwa tidak mungkin bekerja sama tanpa persetujuan Hosen. Horikita pun berkata, biarkan aku berbicara dengan Hosen. Itu benar, jika kita ingin mempromosikan kerjasama yang setara, itu tidak bisa dihindari. Jika kamu tidak keberatan, aku siap menemuinya sekarang. Baiklah, aku akan menelponnya. Nanase mengeluarkan ponsel dan menuju pintu masuk perpustakaan. Melihat itu, Horikita berkata pada Ayano Koji, pengaruh Hosen tampaknya lebih besar dari yang kupikirkan. Sepertinya begitu. Rencanaku untuk bekerja sama dengan kelas D tahun pertama tidak salah kan? Tanya Horikita. Bukan strategi yang buruk untuk melihat ke masa depan dan membangun suatu hubungan. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa itu adalah premis utama.
Sakayanagi dan Ruen mencoba membangun hubungan kepercayaan dengan orang-orang yang kompeten dari semua kelas tahun pertama. Bergantung pada label dan poin, Ichinose sudah membangun hubungan kepercayaan yang kuat dengan menyelamatkan yang lemah. Meskipun tidak ada gunanya dan kamu mirip dengan Ichinose, tapi kamu mencoba untuk membentuk hubungan kerjasama dengan satu kelas kan? Cara dan bentuknya berbeda, tapi itu semua sama. Kamu sudah menjadi pemimpin yang bisa bersaing dengan ketiganya, jawab Ayanokoji. Ketika dia mendengar apa yang Ayanokoji katakan, Horikita mengangguk kecil. Setelah mengatakan itu, Ayanokoji melihat Nanase yang memanggil dengan isyarat menundukkan kepala dari pintu masuk. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ayanokoji yang melihat itu. Ayo kita samperin. Ayanokoji dan Horikita meninggalkan perpustakaan dan bergabung dengan Nanase. Maaf senpai, ada panggilan telepon dengan Hosen. Nanase yang merendah ponsel itu memberikannya ke Horikita. Setelah menerima ponsel, Horikita mengatur ke mode pengeras suara dan mencoba melakukan percakapan dengan Hosen. Aku membuatmu menunggu. Yo, aku sudah dengar sedikit cerita dari Nanase. Jika memungkinkan, aku ingin bertemu secara langsung dan menjelaskannya kepadamu. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak perlu bertemu denganmu. Sambil tertawa, Hosen berkata lagi, itu berarti kamu tidak ingin bernegosiasi? Tanya Horikita. Begitulah. Aku bahkan tidak perlu menelpon. Tapi Nanase tidak mau mendengarkan. Tapi Hosen, aku bersedia mempertimbangkannya, kata Nanase yang menyaut obrolan Hosen dan Horikita. Berisik, apa wewenangmu, hah? Kau mau kubunuh? Aku tidak akan terbunuh, tapi tolonglah bertemulah dengan Horikita Senpai sekali. Jika kamu tidak bisa mendapatkan poin, jangan pernah menghubungiku lagi, kata Hosen. Nanase yang mencoba melanjutkan perkataannya, namun Hosen langsung mengakhiri panggilan. Nanase mencoba menelpon lagi, tapi Hosen tidak mengangkatnya. Tidak peduli berapa banyak panggilan yang dia lakukan. Maaf, kata Nanase yang meminta maaf pada Ayanokoji dan Horikita dengan kepala tertunduk. Melihat itu, Horikita berkata, angkat kepalamu. Karena kebijakanku dan Hosen benar-benar berbeda. Itu tidak bisa berjalan dengan mudah. Aku sangat berterima kasih padamu karena sudah membantuku, kata Horikita. Itu, ayo kita akhiri untuk hari ini. Kamu harus memikirkan sesuatu agar Hosen mau diajak bertemu. Tapi, kupikir aku akan istirahat minggu ini. Mendengar itu, Nanase berkata, aku sangat senang karena Senpai belum menyerah. Tapi, tiba-tiba Nanase menelan kata-kata yang mencapai tenggorokannya. Ayanokoji dan Horikita tidak bisa membentuk hubungan yang setara dengan kelas D tahun pertama. Nanase berpikir itu akan berakhir jika ia mengatakannya. Setidaknya, Hosen tahu apa yang ingin aku lakukan. Sudah cukup untuk sekarang, kata Horikita yang melihat Nanase seperti itu. Horikita yang tidak sabar karena waktu terus berkurang. Menjadi sabar setelah melihat kohainya memiliki keinginan kuat untuk bekerja sama. Lalu Horikita menyarankan untuk pulang bersama, tapi Nanase mau pergi ke suatu tempat. Dan Nanase mengatakan akan menemuinya lagi besok di perpustakaan. Melihat itu, Ayanokoji berpikir Nanase akan pergi menemui Hosen.
Ayo pulang. Banyak yang harus aku lakukan setelah ini, kata Horikita. Melihat Horikita yang ingin bergegas pulang, Ayanokoji berpikir, Horikita akan mengadakan kelompok belajar dengan beberapa orang, termasuk Sudo di asrama. Namun sebelum pergi, Horikita berkata, "Oh iya, dan mungkin aku harus segera memperjelas tentang pasanganmu. Apakah kamu akan mencarinya sendiri atau menyerahkan padaku? Mungkin aku akan berdampak di masa depan." Ada seseorang kandidat yang kurasa tidak apa-apa untuk bekerja sama dengannya, jawab Ayanokoji. Bukan kemampuan akademiknya, tapi orang tertentu. Siapa itu? Tanya Horikita. Itu rahasia. Rahasia? Kamu mau menyembunyikannya dariku? Aku kenal dia hanya di permukaan. Bukankah itu masalah? Apa bisa bekerja sama dengan meraba-raba? Tanya Horikita. Itu benar. Aku pikir itu akan menjadi jelas hari ini. Tapi ya, aku akan menilainya paling lambat akhir minggu ini. Kuharap begitu. Jangan menangis jika tidak dapat pasangan sampai menit terakhir, kata Horikita dengan sedikit meledek. Aku akan mengingatnya. Tapi ada yang lebih baik aku takutkan daripada itu. Apa kondisimu baik-baik saja? Mendengar itu, Horikita berkata, "Apa kau peduli padaku?" Aku tidak mengkhawatirkan kekuatan fisikmu sekarang, tapi masih banyak yang harus dilakukan sampai ujian khusus. Mengatakan itu, Ayanokoji berpikir Horikita akan lebih lelah di hari akhir dan mungkin akan berpengaruh pada hari ujian. Kegiatan Horikita, kelompok belajar setiap hari, dan Horikita dan Ayanokoji menghabiskan banyak waktu untuk memasak dengan Amasawa sampai larut malam. Dengan itu, Ayanokoji berpikir Horikita akan kelelahan dan terakumulasi secara bertahap. Memangnya aku mungkin berpikir kelelahan, tapi aku tidak punya waktu untuk istirahat sekarang. Aku tidak akan jatuh sampai ujian khusus selesai, jawab Horikita. Waktu berlalu, malam hari di asrama, Ayanokoji sedang memasak. Memasak menggunakan bahan-bahan yang dibeli sebelumnya. Ayanokoji menggunakan resep dan video sebagai referensi. Ayanokoji mencoba membuat tom yum yang Ayanokoji buat sebelum saat berakting di hadapan Ichika. Rasanya unik, tapi tidak buruk, kata Ayanokoji saat mencoba memasaknya. Ia menggambarkan rasa masakannya. Rasa pedas dan asam menyebar melalui mulut dan aromanya menembus hidung, menjadikannya hidangan yang membuat ketagihan. Setelah itu, Ayanokoji beres-beres menghilangkan bau yang memenuhi ruangan. Lalu Ayanokoji bersantai. Tiba-tiba suara ponsel bergetar, namun Ayanokoji menghiraukannya untuk sesaat karena ia akan menelpon kembali, tapi suara telepon itu tidak berhenti, terus berdering. Angkat teleponnya, lambat. Ternyata itu adalah Karuzawa Kei dan berkata seperti itu setelah Ayanokoji mengangkatnya. Kaulah yang menyuruhku untuk menelponmu sekarang, kamu ingat? Kata Kei yang melanjutkan. Maaf, jadi permintaan yang aku sampaikan pagi ini apa yang sudah diperiksa? Jawab Ayanokoji. Aku menghubungimu karena aku sudah memeriksanya. Tidakkah kau merasa sangat berterima kasih? Terima kasih. Lalu, jawab Ayanokoji dan bertanya sekali lagi. Aku sama sekali tidak merasa bersyukur. Ya, tidak apa-apa. Menurut petugas toko, hanya satu yang terjual sejak April tahun ini. Sepertinya tidak terjual sama sekali dibandingkan dengan produk sejenisnya. Dan akan lebih baik jika dapat terjual atau 2 item dalam setahun.
Tapi ada seseorang siswa yang baru saja membelinya, kata Kei yang menjelaskan. Mendengar itu, Aonokoji mengetahui pembeli itu, tapi siswa baru yang ingin membelinya lebih membuat Aonokoji penasaran. Dia tidak membeli apa yang coba dia beli, kata Aonokoji yang berkomentar setelah menerima laporan Kei. Aku bertanya tentang itu juga. Kemudian, tepat setelah pembayaran selesai, seorang anak lain memanggilnya dan tidak jadi membelinya karena dia mengembalikannya. Dan siswa yang mencoba membelinya adalah, kata Kei yang memberikan informasi. Sambil mendengarkan karakteristik siswa dari Kei, Aonokoji menyesuaikan situasi. Setelah itu, Aonokoji berpikir kemungkinan itu suatu yang berbeda. Memikirkan itu, Aonokoji tidak berharap kalau orang itu akan terlibat dalam masalah Aonokoji. Apakah kamu tahu siapa yang meminta mengembalikannya? Tanya Aonokoji. Aku tidak tahu, tapi aku tidak yakin itu perempuan. Apakah informasiku berguna? Tanya Kei pada Aonokoji. Ya, sepertinya jauh lebih berguna dari yang kupikirkan. Aku ini kompeten, harusnya kamu lebih bersyukur. Tapi kenapa kamu memintaku untuk memeriksa itu? Sejujurnya aku tidak mengerti maksudnya sama sekali. Aku juga, jawab Aonokoji. Setelah menyelesaikan urusan, Aonokoji bermaksud mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, ku dengar pasanganmu untuk ujian khusus sudah diputuskan, kata Aonokoji. Ya, kalau tidak salah, itu Shizamaki. Dari kelas B tahun pertama, aku merasa sudah diselamatkan oleh Kushida. Aku pikir pasanganmu tidak buruk, tapi apakah Kei sendiri belajarnya mengalami kemajuan? Tanya Aonokoji. Ya, soal itu gimana ya bilangnya? Aku merasa tidak masalah untuk mulai hanya di menit-menit akhir. Mendengar itu, Aonokoji sudah menduga karena Aonokoji belum pernah mendengar ada pembicaraan tentang Kei pergi ke kelompok belajar. Lalu Aonokoji berkata, ujian ini bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan sendiri. Peringkat Kei adalah D+. Jika kamu tidak berpikir untuk turun sedikit, kamu mungkin akan menyesalinya. Aku tahu itu, tapi kakiku berat. Aku tidak pergi ke kelompok belajar soalnya tidak ada Kiyotaka di sana, jawab Kei. Kenapa? Apa kalau ada aku di sana, kamu bisa belajar dengan semangat? Tanya Aonokoji. Itu, ya, aku akan melakukan yang terbaik di depan pacarku. Kalau begitu besok, apa kamu mau datang ke kamarku sekitar jam 6? Aonokoji meminta jam 6 karena ia akan bertemu Nanase sepulang sekolah, jadi jam 6 ia tidak akan ada masalah. Bolehkah aku pergi main? Jawab Kei dengan cepat. Ini bukan main, tapi belajar. Kata Kei yang sedikit semangatnya turun. Aku akan mengajarimu belajar. Dengan begitu, kamu akan sedikit termotivasi kan? Kata Aonokoji. Dengan itu, Aonokoji bermaksud untuk mengukur kemampuan Kei terlebih dahulu. Dan jika Kei memang harus menghadiri kelompok belajar, Aonokoji akan mendesak Kei untuk pergi ke perkumpulan kelompok belajar. Apakah kamu khawatir kalau aku akan terdrop out? Tanya Kei. Mendengar Kei yang tiba-tiba bertanya dengan suara yang seolah-olah tersanjung, Aonokoji ingin menjawabnya dengan sedikit kejam, namun jika mengatakan itu, Aonokoji khawatir Kei tidak akan termotivasi. Jadi Aonokoji berkata, tentu saja, tidak lucu kan, baru mulai berpacaran dan malah terdrop out.
Ya, itu benar. Kalau begitu, apa boleh buat? Sebenarnya, aku punya banyak rencana, tapi aku akan memberimu perlakuan khusus. Mendengar itu, Aonokoji merasa Kei masih tidak mau jujur. Tapi Aonokoji tidak mempermasalahkan. Malah itu bagus baginya. Apa yang harus aku bawa? Tanya Kei. Apa yang kamu butuhkan ada di kamarku. Jika kamu datang tepat waktu, kamu tidak perlu yang lain. Oke, kalau begitu aku akan menutup teleponnya, kata Ayano Koji. Tunggu sebentar. Aku belum membicarakan soal ujian khusus atau belajar. Mendengar itu, Ayano Koji berpikir Kei ingin mengobrol yang tidak ada berhubungan dengan ujian. Itu benar juga. Memang kamu ini. Setelah itu, tidak ada pembicaraan tentang ujian dan belajar untuk sementara waktu. Mereka mengobrol keseharian.